Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan untuk merenungkannya dan merefleksikannya bagi hidup kita. Terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon hikmat-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kami pengertian dan pencerahan dari firman yang kami akan baca dan dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membuka dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Penciptaan, providensia, dan penebusan keseluruhannya ditetapkan oleh Allah, Tuhan kita. Ketetapannya tidak berubah. Ketetapannya ada pada dirinya sendiri, di dalam kehendaknya untuk kemuliaan dirinya. Dan Tuhan menetapkan langkah tiap orang yang berkenan kepadanya. Siapakah orang yang berkenan kepadanya? Yaitu orang-orang yang mengenal isi hati Tuhan, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan itu sendiri. Kitalah orang-orang yang sedang belajar, mau memiliki hati dan pikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Dan tiap langkah kita sangat berharap dan terus memohon supaya dipimpin, dituntun, dibimbing seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendirian. Kita tahu bahwa dunia dengan segala hawa nafsunya, roh-roh jahat, dan si setan selalu berusaha untuk mencobai kita, mengganggu kita, menipu kita, bahkan membodoh-bodohi kita. Seringkali kita terjebak dalam suasana keduniawian. Namun kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Kita diperkenan Tuhan bukan karena kita itu hebat, karena kita itu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, atau karena kita mempunyai posisi dan jabatan di dalam kehidupan bergereja kita. Tidak demikian. Kita diperkenan oleh Tuhan karena kita sudah ditebus lunas oleh Kristus dengan darahnya. Kita diperkenan karena kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan firman-Nya selalu diberikan kepada kita untuk kita mengerti kehendaknya. Kita selalu diberikan suatu kesempatan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan setiap harinya. Namun demikian, kita juga haruslah mempersembahkan tubuh jiwa kita, persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup. Artinya apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan, dan kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan harusnya berkenan Tuhan menerimanya. Seperti Habel mempersembahkan korban binatang dari hasil ternaknya, dan Tuhan berkenan dengan persembahan Habel. Mengapa Tuhan berkenan? Karena dipersembahkan dari kesungguhan hati dengan penuh ucapan syukur. Kita pun diperkenannya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, asalkan semua yang kita lakukan
sesuai dengan kehendaknya. Kudus, suci, adil, dan benar. Kita diperkenan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Menjadi agen-agen perubahan, menjadi orang-orang yang menyatakan cinta kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan kepada sesama. Dan sungguh-sungguh kita diperkenan Tuhan untuk melayani Dia dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya Tuhanlah yang mengatur hidup kita, bukan kita lagi. Hidup kita bukannya diri kita lagi. Tidak berpusat pada diri kita lagi, tapi berpusat pada pimpinan kehendak Allah. Dia yang mengatur masa depan kita. Dan kita ikuti tiap langkah yang Dia aturnya. Hanya kadangkala kita bisa jadi jatuh, gagal, bahkan kita tidak tahu bahwa kita sedang memberontak kepada pimpinan Tuhan. Namun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk kita kembali kepadanya. Oleh Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kita, Tuhan memberikan pengarahan kepada kita, teguran kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita mungkin jadi jatuh dan mengalami kesusahan karena kejahatan, keberdosaan, ketidakberkenannya Tuhan atas hidup kita. Karena kita masih mau mengatur diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Kita bisa jatuh karena kita seringkali mengandalkan apa yang kita bisa andalkan dalam diri kita. Atau kita mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan ingin kita dipimpin olehnya sepenuhnya. Akibatnya kita jatuh, lalu jatuh dan jatuh. Tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang tidak berubah, yang penuh dengan kebaikan itu, menopang kita. Sehingga kita tidak tergeletak, bahkan dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengenal dan memahami Tuhan yang dinyatakan di dalam 2 ayat ini, seharusnya membuat kita bergairah untuk menjalani kehidupan ini. Di tengah masa pandemi COVID-19, kita harus memiliki suatu sikap yang optimis. Jangan pesimis akan masa depan yang lebih baik. Kanan kiri muka belakang kita mungkin kita lihat ada kesusahan, ada kesulitan, ada kedukaan, bahkan ada kehidupan yang sangat berat. Tetapi kita bukan memandang ke depan atau ke belakang kita, ke kanan atau ke kiri kita. Pandanglah kepada Tuhan, ke atas. Memandang Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang Dia yang pernah mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita. Dan juga memandang kepada Roh Kudus yang memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan, pertolongan pada waktunya. Dan memandang kepada Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Tidak akan mungkin memberikan kalajengking atau batu kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penopangan Tuhan atas hidup kita adalah penopangan yang ajaib. Tuhan memang tidak menjanjikan bahwa semua yang kita lakukan dan laksanakan itu berjalan lancar terus, berjalan mulus, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, tidak demikian. Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia menyertai kita. Kita akan menang menghadapi kesusahan zaman ini. Kalau kesusahan zaman ini dan kesengsaraannya kita bandingkan dengan kemuliaan yang disediakan bagi anak-anaknya, maka kesukaran zaman ini tidak akan ada bandingnya. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang telah disediakan bagi kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan yang menetapkan adalah Tuhan yang menopang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah dengan kekuatan sendiri. Kalau kita melangkah dengan kekuatan sendiri, kita jatuh. Dan kalau kita jatuh, kita akan ditariknya kembali untuk tetap melangkah di jalannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita hidup berkenan kepadanya. Memberikan yang terbaik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik lagi dari hari ini. Setiap hari kita harus lakukan yang terbaik. Dalam segala hal, apapun yang kita lakukan. Dalam tutur kata, dalam kegiatan kita sehari-hari. Semuanya itu kita lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kita populer dikenal orang. Tidak demikian. Tetapi agar nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kiranya renungan singkat yang dapat menolong kita untuk kita dapat sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit ini. Ayo maju, ayo melangkah. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna dari apapun rancangan kita. Ibarat tingginya langit dari bumi. Demikianlah rancangan Tuhan. Dan seluruhnya dikerjakan Tuhan untuk kebaikan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terus melakukan aktivitas hari ini dengan penuh sukacita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diperkenan olehnya. Dan aku tahu Tuhan menopangku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan lagi dari firman-Mu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah jalan-jalan hidup kami. Kami tidak takut dan cemas untuk masa depan. Kami tahu Tuhan memberikan kepada kami penopangan. Pimpin, tuntun, bimbing kami untuk maju terus di tengah-tengah kesulitan ini. Kami tidak memandang ke kanan, ke kiri, atas, dan kami tidak memandang kepada dunia ini. Tetapi kami memandang hanya kepadamu ya Bapa. Memandang kepadamu ya Tuhan Yesus. Memandang kepada Roh Kudus. Agar kami tetap diperkenan oleh-Mu. Mampukan kami melakukan yang terbaik hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.